Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal maqalatu sadisa, maqalah yang keenam, an Sayyidina Utsman radhiyallahu an, dari sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu an, khamsun hunna alamatul muttaqin, ada 5 perkara yang menjadi tanda orang-orang yang bertakwa. Tanda atau kriteria orang yang bertakwa, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ada 5. 5 tanda orang yang bertakwa. Awaluha, yang pertama, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Hendaklah pertama, dia tidak bergaul kecuali bersama orang yang bisa memperbaiki agamanya. Jadi orang yang bisa memperbaiki agamanya. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Dia suka bergaul sama orang-orang yang kiranya bisa mengarahkan dia kepada agama, mengarahkan dia kepada Allah, mengingatkan dia kepada Allah SWT, yang perbaiki agamanya. Bukan malah orang yang merusak agamanya. Nah, itu tanda-tanda bertakwa. Wa yaghlibul faraja wal lisan, dan bergaul dengan orang yang bisa menguasai kemaluan dan lisannya. Ya, karena ini 2 hal yang berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia kepada jurang api neraka. 2 anggota ini, al-faraj wal lisan, kemaluan dan lidah. Nah, banyak orang yang tidak bisa mengendalikan kemaluannya, akhirnya dia berzina dan melanggar perintah Allah, dan tidak bisa mengendalikan lisannya sehingga dia mengumpat, mencaci, kemudian memfitnah, berbohong. Nah, akhirnya membuat hidupnya jadi rusak karena tidak menjaga lisan. Bi ay yamna'ahuma an fudulil jima' wal kalam. Jadi dengan cara dia, orang tersebut, orang yang ditemani tadi, mencegah kedua anggota tadi, mulut dan kemaluannya, untuk banyak bicara dan juga melakukan perzinahan, melakukan hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Wasaniyat, yang kedua, tanda orang-orang yang bertakwa adalah idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wabalan. Apabila dia memperoleh sesuatu yang besar dari dunia, dia melihat itu sebuah bencana. Kalau dia memperoleh sesuatu yang besar dari harta benda dunia, itu malah disebut sebagai bencana. Nah, dia malah menganggap itu adalah, dia lihat sebagai bencana. Aisyiddatin, sebuah bencana. Kenapa? Lisu'il akibat, karena buruknya akibatnya, karena akibatnya itu jelek, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah senang ketika dapat dunia, diberi banyak dunianya oleh Allah, bukan malah senang, tapi malah dia menganggap itu sebuah bencana. Makanya salah seorang sahabat Nabi, sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, ma yusibu abdun syai'an minad dunya ilan taqasat darajatun min darajatihi indallah yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang itu memperoleh sedikit dunia, sesuatu dari dunia, memperoleh dunia dia, kecuali akan berkurang derajatnya 1 derajat di sisi Allah. Wa huwa indallah wa huwa karim, dan dia orang yang mulia, dermawan. Dia gunakan hartanya untuk kebaikan, untuk jalan itu sudah berkurang. Bagaimana lagi kalau tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, diberi dunia tapi tidak digunakan untuk di jalan Allah SWT. Jadi yang digunakan saja sudah berkurang derajatnya di sisi Allah. Itu dunia. Makanya sebagian di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, ketika melihat dunia dia menimpa dia, atau dia memperoleh sesuatu yang besar dari dunia, dia melihat itu adalah sebuah bencana. Karena akibatnya itu dampak
negatif dari dunia itu sangat besar, baik itu di dunia sendiri ataupun nanti di akhirat, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang kedua dari orang yang bertakwa. Wasalis, dan tanda yang ketiga dari orang yang bertakwa, idza asabahu syai'un qalilun minad din iltamma dzalika. Apabila dia memperoleh sesuatu yang sedikit dari urusan agama, dia merasa beruntung. Iltam, dia merasa sebuah keberuntungan. Nah, jadi ketika dia bisa memperoleh sedikit dari urusan agama, diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa sholat jamaah, diberi kekuatan bisa berzikir, itu merasa sangat beruntung karena nikmat yang terbesar dari Allah SWT. Itu kalau dalam urusan agama. Jadi kalau diberi dunia, dapat banyak dunia dianggap bencana, tapi kalau diberi sedikit saja dari urusan agama, bisa diberi mengetahui ilmu agama oleh Allah SWT, bisa hadir majelis ilmu, bisa hadir majelis zikir, bisa istiqomah melaksanakan menjaga sholat 5 waktu, itu merasa dia memperoleh keuntungan yang besar. Irtamma. Ai i'taqada anna dzalika ribun azimah. Dia yakini bahwasanya itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, itu diantara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau ketika orang itu diberi nikmat oleh Allah, bisa menjaga sholat, kemudian bisa mengerti agama, dianggap biasa-biasa saja, nah, tidak istimewa bagi dia. Nah, itu masih belum ada ketakwaan di hatinya. Itu diantara ciri-ciri orang bertakwa. Warabi'uha, dan yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Wala yamla'a batnahu minal halal khaufan min ayyu khaditahu haram. Dia tidak memenuhi perutnya dengan makanan yang halal karena khawatir tercampur makanan yang haram. Nah, dia tidak makan banyak, tidak dipenuhi perutnya dengan walaupun halal ini, khawatir nanti akan tercampur dengan barang haram, ada kekhawatiran. Nah, ini juga tanda-tanda ciri orang yang bertakwa kepada Allah SWT, menjaga makan. Jangan sampai ada makanan yang syubhat, apalagi yang haram masuk ke dalam perutnya, karena itu akan berpengaruh bagi tubuh kita dan juga hati kita. Tidak hanya tubuh, hati kita juga akan berpengaruh. Dan bisa membuat kita malas beribadah, itu karena pengaruh makanan tadi. Jadi makanan itu bisa membuat kita, membawa kita maksiat dan mencegah kita berbuat taat kalau makanan yang haram atau makanan yang syubhat. Makanya para orang-orang yang bertakwa pada Allah, mereka sangat menjaga makan dan mereka tidak memenuhi perutnya, walaupun itu makan yang halal, makan sekedarnya saja. Sekedarnya untuk memperkuat dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis mutaqaddim, sebagaimana sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang sebelumnya tentang makanan itu. Wa khamiswa, dan yang kelima, tanda orang-orang bertakwa kepada Allah SWT yang kelima adalah yaran nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Dia melihat semua orang itu telah sukses semuanya. Semua orang itu selamat semuanya dari kebinasaan. Ini khalasu minal halak li husni muamalatihim Allah Ta'ala. Dia melihat bahwasanya semua orang selain dia, orang-orang yang sukses, orang yang selamat karena baiknya hubungan mereka dengan Allah SWT. Jadi berhusnuzon dia. Siapapun orangnya dianggap itu semuanya orang-orang yang selamat. Nah, sementara dia melihat dirinya telah binasa, telah melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, banyak aibnya. Sehingga dia tidak akan sibuk mengurusi orang lain.
ngurusi kejahatan, kejelekan orang sibuk dengan membenahi, memberesi dirinya. Karena menganggap semua orang sudah sukses, tinggal dirinya ini bagaimana supaya bisa sukses. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Nah, jadi senantiasa memperhatikan dirinya, peduli kepada dirinya dan menganggap orang-orang itu selainnya itu orang yang sukses, yang sudah selamat. Jadi ini husnuzon, ya, berbaik sangka kepada orang lain dan berburuk sangka pada diri sendiri. Nah, ini yang dianjurkan. Kita dianjurkan buruk sangka kepada diri kita. Kalau seseorang itu berbaik sangka kepada dirinya, dia menganggap dirinya sudah baik. Ya. Nah, ini yang berbahaya ini. Kalau sudah menganggap dirinya baik, ya, nah, itu akan nanti timbul sifat ujub, sifat sombong, karena menganggap dirinya sudah karena dia berbaik sangka kepada dirinya. Ya. Nah, jadi kita dianjurkan berbaik sangka kepada orang lain dan berburuk sangka kepada diri kita sendiri sehingga kita tidak merasa aman dari murka Allah. Yara nafsahu halkan, dia melihat dirinya telah binasa ai bizanbi dengan sebab dosa, merasa dirinya banyak dosa, banyak melakukan kesalahan, bisu'i muamalatihi ma Allah, karena buruknya hubungan dia dengan Allah. Karena merasa hubungannya dia masih lalai dengan Allah, masih banyak perintah-perintah Allah yang dia abaikan, yang tidak dilakukan secara sempurna, masih banyak larangan-larangan yang dia lakukan, yang dia tabrak, ya. Nah, sehingga dia terus berusaha untuk membenahi dirinya, terus mengoreksi dirinya, ya. Nah, dan tidak mengurusi kejelekan orang lain, tidak mau mencari-cari kesalahan orang lain karena dia sendiri punya banyak salah, punya banyak aib. Inilah yang harus dilakukan setiap hamba itu. Nah, setiap kita harus melakukan hal-hal seperti itu.